Halo guys, bagaimana kabarnya? Di video kali ini kita akan mereview alur cerita film yang berjudul Kisi Kabai Kisi Kijan. Berkisah tentang seorang bernama Baijan, seorang yang sangat ditakuti di wilayah itu, dipaksa untuk menikah oleh adik-adiknya. Tanpa berlama-lama, langsung saja menuju alur ceritanya. Seorang gangster bernama Mahavir ingin menguasai suatu daerah di Delhi. Ia meminta bantuan para polisi di sana. Tetapi polisi di sana tidak berani merebut daerah itu karena di sana ada seseorang yang sangat tangguh bernama Baijan. Selama ini Baijan adalah pelindung bagi kawasan itu. Para polisi pun dihajar oleh Mahavir karena mereka tidak bisa diandalkan. Akhirnya Mahavir mengirim anak buahnya yang bernama Tyagi untuk menuju tempat itu. Sesampainya di sana, masyarakat sangat santai melihat para gangster itu. Tyagi bertanya tentang keberadaan Baijan, namun yang muncul hanya ketika adik Baijan yang bernama Moh Is dan Love. Setelah mereka bersiul, barulah sang pahlawan datang. Baijan yang sudah di hadapan para gangster itu langsung memindahkan mobil mereka yang menghalangi jalan dengan satu tangan. Dan bahkan setiap kata yang dilemparkan Baijan kepada para gangster itu membuat mereka merasa ketakutan. Melihat kekuatan dari Baijan, para gangster yang dipimpin oleh Tyagi memutuskan untuk pergi meninggalkan daerah itu. Sedangkan bos mereka Mahavir yang hanya melihat dari kejauhan merasa jengkel karena para gangster andalannya dapat dikalahkan dengan begitu mudahnya. Adegan pun berpindah. Para adik-adik Baijan, Moh Is dan Love yang sedang curhat kepada para paman di sana. Mereka bertiga sudah memiliki pacar dan bingung harus bagaimana karena kakak mereka Baijan sudah bersumpah untuk tidak menikah demi menjaga mereka. Bahkan salah satu adik Baijan sudah kelewatan dengan berkata bahwa alasan Baijan tidak menikah sudah wajar karena ia sebagai kakak harus berkorban demi adik-adiknya. Perkataan itu membuat paman di sana harus berkata yang sebenarnya. Mereka bertiga ternyata bukanlah adik kandung dari Baijan. Mereka dipungut dari panti asuhan yang sedang terbakar. Baijan merawat mereka bertiga seperti adiknya sendiri. Bahkan ia berjanji untuk tidak menikah karena Baijan sangat sayang kepada para adiknya. Mendengar perkataan itu, ketiga adik Baijan langsung berlari menghampiri Baijan. Mereka merasa bersalah dengan keegoisannya. Moh Is dan Love dan para pacarnya masih belum menyerah. Ia kembali menghampiri para paman di sana. Mereka terus mencari solusi tentang hubungan mereka, dan salah satu dari paman itu keceplosan dengan berkata bahwa Baijan dulu pernah memiliki seorang pacar yang bernama Bagia. Mereka beranggapan alasan Baijan tidak menikah karena Baijan putus dengan Bagia. Para adik yang sudah mendapat sedikit harapan bertanya tentang keberadaan Bagia, dan ternyata mantan Baijan tinggal di Mumbai. Tanpa basa-basi, mereka langsung menuju Mumbai untuk menemui mantan kekasih Baijan. Mengetahui para adik pergi ke Mumbai, Baijan pun menyusul mereka bertiga. Sesampainya di Mumbai, Moh Is dan Love dibuat kecewa karena Bagia sudah memiliki suami dan anak. Mereka bertiga memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Di saat mereka berpisah, sang kakak Baijan datang di tempat itu, yang membuat Bagia dan Baijan harus bernostalgia tentang masa lalu mereka yang pernah bermain film bersama. Acara reuni pun ditutup dengan foto bersama. And smile please. Adegan pun berpindah. Moh Is dan Love yang sedang berdoa di depan patung dewa. Ia berdoa agar sang kakak segera mendapatkan jodoh, dan dengan ajaibnya doa mereka terkabul dalam hitungan detik. Seorang wanita pendatang turun dari mobil, dan yang membuat mereka yakin bahwa doa mereka terkabul adalah nama wanita itu, sama seperti nama mantan kakaknya, yaitu Bagia. Melihat Bagia yang sedang bingung mencari tempat tinggal, mereka menawarkan penginapan milik kakaknya. Beruntung Bagia setuju dan mau mengikuti saran dari mereka. Hamaरे भाईजान है ना? भाईजान?
di markas Mahavir. Ternyata ia masih belum menyerah. Ia masih menyusun rencana agar bisa mengalahkan Baijan. Namun kali ini bukan Tyagi yang ia utus. Ia sudah mempersiapkan orang-orang pilihannya untuk menghabisi Baijan. Baijan akhirnya bertemu dengan Bagya. Ia memberi kunci rumah dan menunjukkan apa saja fasilitas dalam rumah itu. Namun suasana sangat canggung karena sifat Baijan yang pendiam berbeda dengan sifat Bagya yang sangat aktif. Namun terlihat Baijan sudah ada ketertarikan kepada Bagya. Thank you. Sementara itu, ketika adik Baijan terus mendekati Bagya, mereka bertanya tentang bagaimana keluarga Bagya. Bagya pun menjawab bahwa keluarganya sangat tidak suka dengan kekerasan. Ia berbalik bertanya tentang kepribadian Baijan. Karena Bagya tidak suka dengan kekerasan, mereka bertiga berbohong dengan mengatakan bahwa Baijan adalah orang yang sopan, pendiam, dan tidak suka kekerasan. Tentu semua itu berlainan dengan sifat asli dari Baijan. Belum selesai bicara, Baijan sudah berkelahi dengan seseorang di dalam gym yang mencoba menyerangnya. Baijan pun dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Beruntung kejadian itu tidak diketahui oleh Bagya. Scene pun berpindah. Bagya yang sedang mencari buku sastra bertemu dengan Baijan di dalam pasar. Baijan pun menghampirinya. Ternyata keduanya sama-sama suka terhadap buku sastra India. Akhirnya keduanya pun berencana jalan-jalan di malam harinya. Di sana untuk pertama kalinya Bagya dan Baijan saling berbicara. Namun karena pembicaraan mereka masih kaku, Bagya dengan polosnya mengajak Baijan ke bar pinggir jalan. Dan yang terjadi, Bagya malah muntah dan mabuk di pinggir jalan, yang membuat Baijan harus menggendong Bagya sampai ke rumahnya. Keduanya semakin dekat. Bagya diundang ke rumah Baijan. Di sana mereka makan bersama. Ketika adik Baijan berkata bahwa semua masakan ini Baijan yang memasaknya dan rasanya sangat enak. Namun setelah Bagya mencoba masakannya, ternyata rasanya sangat tidak enak. Bagya pun memasak makanan untuk mereka. Mereka sangat senang karena selama bertahun-tahun mereka hanya makan makanan yang dimasak oleh Baijan. Mois dan Love memberitahu Bagya bahwa Baijan memiliki suara yang sangat merdu. Namun dengan sedikit menggoda, Bagya tidak percaya dan menertawakan mereka. Karena terus dipaksa oleh ketiga adiknya, Baijan pun bernyanyi, dan benar saja, suara nyanyian Baijan membuat Bagya kagum. Benih-benih cinta pun muncul yang menambah kedekatan mereka semakin lengket. Akhirnya Bagya memperkenalkan Baijan ke keluarganya, dan keluarga Bagya sangat setuju karena melihat calon mantunya sangat gagah dan tampan. Bahkan keluarga Bagya mengundang Baijan untuk pergi ke rumahnya. Baijan pun setuju dan mereka pun memutuskan untuk berangkat. Di keesokan harinya, di tengah perjalanan mereka diserang oleh puluhan gangster. Dengan sigap Baijan menangkis setiap serangan yang mengarah kepada Bagya. Ia segera memindahkan Bagya ke tempat yang lebih aman dan pertarungan pun dimulai. Walaupun para gangster menggunakan senjata, Baijan tidak gentar. Ia bisa mengalahkan mereka dengan kekuatannya. Namun karena jumlah mereka yang sangat banyak membuat Baijan kewalahan. Bagya pun menelpon adik-adik Baijan untuk datang dan membantu kakaknya. Mereka pun langsung bergegas menghampiri kakaknya. Dan di saat Baijan hampir terdesak, adik-adik Baijan datang dengan menerobos pintu kereta. Pertarungan pun masih berlanjut. Satu persatu para gangster itu dapat ditumbangkan oleh mereka. Akhirnya mereka pun dapat mengalahkan semua gangster itu. Bagya yang melihat kejadian pembantaian di depan matanya sangat marah kepada Baijan karena ia tidak suka dengan kekerasan. Namun Baijan masih bisa mengelak dengan berkata bahwa yang ia lakukan hanyalah untuk pembelaan. Di luar kereta ternyata penyerangan masih berlanjut. Sebuah kampak melayang ke arah Bagya. Dengan sigap Baijan menangkap kampak itu dan melemparkannya ke arah gangster itu. Di sana juga ada Tyagi.
yang mereka kira semua ini adalah ulahnya. Namun kali ini Tyagi bukanlah dalang dari semua ini. Kali ini Tyagi berkata jujur dengan berkata bahwa semua ini adalah ulah dari Nagashwar, saudara dari ayah Bhagia. Tyagi juga mengingatkan untuk jangan dekat-dekat dengan Bhagia karena mereka akan terkena masalah besar. Namun Baijan tidak peduli dan tetap akan menjaga Bhagia karena Bhagia adalah calon istrinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju rumah Bhagia. Baijan disambut dengan sangat meriah. Kali ini ia memotong rambut gondrongnya yang membuatnya semakin mempesona. Ia juga membawa pacar dari ketiga adiknya. Ia pun disambut oleh kakak Bhagia bernama Anaya. Acara pun berjalan lancar sampai di dalam rumah. Mereka mendapat kabar bahwa buyut mereka yang koma selama 8 tahun telah tersadar. Mereka langsung menghampirinya untuk melihat kondisinya. Di sana ia juga mendoakan cucunya agar acaranya lancar. Acara berganti menjadi makan bersama. Namun baru saja mulai, mereka mendapat kabar bahwa buyut mereka telah meninggal, yang membuat keluarga Bhagia berpikir kedatangan Baijan pembawa sial. Beruntung sang nenek berkata bahwa semua ini sudah takdir dan tidak ada hubungannya dengan kedatangan Baijan. Di tengah pembicaraan, Baijan mendapat telepon dari Tyagi. Ia memberitahu Baijan bahwa Nagashwar sebentar lagi akan menyerang keluarga Bhagia. Ia memberitahu Bhagia dan berniat untuk menemui Nagashwar dan berbicara dengannya. Setelah bertemu dengan Nagashwar, Baijan meminta untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan tanpa ada kekerasan. Namun Nagashwar menolaknya. Ia tetap akan menghabisi keluarga Bhagia karena kakak Bhagia adalah penyebab kematian ayahnya. Ia berkata mau memaafkan kakak Bhagia asalkan ia mau bersujud di kaki Nagashwar dan menggosokkan hidungnya ke kaki Nagashwar. Mendengar jawaban itu, Baijan berkata, lebih baik mati daripada harus meminta maaf kepada Nagashwar. Baijan pun pergi meninggalkan tempat itu. Baijan menghampiri Bhagia. Ia berkata bahwa Nagashwar tidak bisa diajak untuk berdamai dan hanya ada satu cara, yaitu lawan. Di tengah pembicaraan, Baijan ditelepon oleh Tyagi. Ia berkata bahwa anak buah Mahavir akan menyerang pada malam hari ini. Tyagi juga berkata bahwa Nagashwar hanya bisa dikalahkan oleh satu orang, yaitu Rodiana. Namun Baijan tidak tahu siapa itu Rodiana. Ia pun bergegas menemui adik-adiknya dan mulai melawan para gangster yang sudah berada di dalam rumah Bhagia. Pertempuran pun tidak bisa dielakkan. Dengan kekuatan Baijan yang dibantu oleh ketiga adiknya, ia berhasil mengalahkan para gangster itu dengan cepat. Namun setelah ia berhasil mengalahkan semua gangster itu, datanglah Anaya. Setelah melihat pembantaian yang terjadi di depan matanya, ia marah kepada Baijan dan ia tidak akan merestui pernikahannya dengan adik perempuannya. Namun Bhagia menjelaskan bahwa Baijan melakukan itu semua demi keluarga Bhagia karena semua serangan yang terjadi adalah ulah dari Nagashwar yang ingin balas dendam. Baijan juga berkata bahwa Nagashwar ingin merendahkannya. Ia ingin Anaya meminta maaf dengan bersujud di kaki Nagashwar dan menggosokkan hidungnya di kaki Nagashwar. Namun jawaban Anaya di luar BMKG. Ia tidak keberatan dan akan melakukan apa yang diinginkan Nagashwar. Baijan pun bersiap-siap untuk berangkat dengan Anaya. Mereka akan menemui Nagashwar pada malam hari itu juga. Sedangkan yang lain berdoa untuk keselamatan mereka berdua. Mereka pun sampai di tempat Nagashwar. Anaya langsung menemui Nagashwar dan bersujud di kaki Nagashwar. Melihat penghinaan yang dilakukan Nagashwar membuat Baijan tak sanggup melihatnya, sampai ia meneteskan air matanya. Namun seperti dugaan Baijan, Nagashwar hanya mempermainkan Anaya. Ia tetap akan membantai semua keluarga Bhagia. Nagashwar dan pasukannya sudah bersiap untuk menyerang keluarga Anaya pada hari itu juga. Ia mengerahkan puluhan gangster untuk menyerbu rumah Anaya. Namun rencana mereka gagal karena semua orang sudah pergi dari rumah dan sedang berada di Delhi, tempat tinggal Baijan. Nagashwar langsung menghubungi Mahavir untuk bekerja sama membasmi mereka semua pada saat hari pernikahan Baijan.
Acara yang dinantikan pun tiba. Di Delhi, Baijan dan Bhagia melakukan pesta pernikahan. Semua warga ikut merayakan acara itu karena orang kebanggaannya akan menikah pada hari itu juga. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Gerombolan gangster yang dipimpin oleh Nagaswar datang di sana. Ia juga menyandera Tyagi karena ia tahu yang membocorkan semua rencananya adalah dia. Tyagi pun dibunuh di depan Baijan, yang membuatnya semakin murka kepada Nagaswar. Baijan maju dan menyerang siapa saja yang menghalanginya. Ia menghajar semua gangster itu. Moh, Is, dan Love juga ikut membantu Baijan melawan para gangster itu. Karena jumlah musuh yang sangat banyak membuat Baijan dan adiknya kewalahan. Ia tidak bisa melindungi Bhagia dan keluarganya. Nagaswar pun menghampiri Anaya. Ia dihajar habis-habisan oleh Nagaswar. Ia juga berhasil menangkap Bhagia dan berniat untuk membunuhnya. Namun Baijan tidak menyelamatkan Bhagia karena dia tahu Anaya adalah Rodiana yang ia cari selama ini. Seorang pembunuh berantai sama seperti Baijan. Ia mengamuk di sana dan menghabisi setiap musuhnya dengan brutal. Kali ini Nagaswar tidak berkutik karena dua monster bergabung untuk melawan Nagaswar. Akhirnya semua bawahan Nagaswar dapat dikalahkan mereka berdua. Sedangkan Nagaswar sendiri dihabisi oleh Mahavir yang baru sampai karena ia tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan benar. Pertarungan pun masih berlanjut. Kali ini pertarungan tidak berimbang karena Baijan dan ketiga adiknya sudah kelelahan di pertempuran sebelumnya. Alhasil mereka dihajar habis-habisan oleh Mahavir. Bahkan Baijan sampai tidak sadarkan diri karena pukulan yang dilontarkan Mahavir. Di saat semua putus asa karena Baijan sudah kalah, adik Baijan bersiul yang diikuti oleh semua warga yang ada di sana. Mereka memanggil-manggil Baijan, dan dengan ajaibnya Baijan bangkit dan mulai bertarung lagi dengan Mahavir. Seperti mendapatkan kekuatan kedua, Baijan mendominasi dan berhasil mengalahkan Mahavir. समझे?